Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari anak-anakku, pagi ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5, pelajaran ke-9 dengan tema indahnya salat tarawih dan tadarus Al-Quran dengan subtema salat tarawih. Namun sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar, dengan harapan semoga pelajaran pagi ini diberi kelancaran, diberi kemudahan, diberi pemahaman, dan tentu saja diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan kita belajar materi ini adalah yang pertama, siswa mampu menjalankan sholat tarawih pada bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap tekun sebagai implementasi dari pemahaman pelaksanaan sholat tarawih. Yang ketiga, siswa mampu memahami pelaksanaan salat tarawih. Yang keempat, siswa mampu mempraktikkan tata cara salat tarawih. Pengertian tarawih. Menurut bahasa, tarawih artinya mengistirahatkan atau duduk istirahat. Adapun menurut istilah, tarawih adalah sholat sunnah malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan, yakni setelah sholat isya sampai terbitnya fajar. Jadi sholat tarawih ini hanya dilaksanakan di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan tidak ada pelaksanaan sholat tarawih. Pada zaman Nabi Muhammad, salat tarawih biasa disebut dengan Qiyamu Ramadan, karena memang sholat sunnah ini hanya dilaksanakan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang melakukan Qiyamu Ramadan semata-mata beriman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dari hadis tersebut dapat difahami bahwa sholat tarawih salah satu fadilahnya adalah mampu menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Namun dengan catatan sholat tarawih kita laksanakan semata-mata hanya karena Allah, tanpa ada niatan yang lain. Hukum salat tarawih. Hukum salat tarawih adalah sunnah muakkad, yakni sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Adapun pelaksanaannya boleh dilaksanakan secara berjamaah atau dilaksanakan secara munfarid atau sendiri. Pelaksanaan salat tarawih. Dalam pelaksanaan salat tarawih ada dua pendapat mengenai jumlah rakaat. Yang pertama, ini mengacu pada saat zaman Rasulullah,
Pada saat zaman Rasulullah, sholat tarawih ini berjumlah 8 rakaat. Aisyah radhiyallahu an berkata, pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan salat tarawih pada waktu antara setelah sholat Isya yang dikenal dengan Atomah hingga subuh sebanyak 11 rakaat. Beliau salam pada tiap-tiap 2 rakaat dan beliau sholat witir 1 rakaat. Dari jumlah 11 itu diketahui bahwa rinciannya adalah 8 rakaat untuk sholat tarawih, sedangkan yang 3 rakaat adalah sholat witir. Kemudian pendapat yang kedua ini merujuk pada saat zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ketika pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, pelaksanaan sholat tarawih itu dilaksanakan dengan 20 rakaat. Yazid bin Rauman menyebutkan bahwa umat Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab mendirikan sholat yakni pada malam bulan Ramadan sebanyak 23 rakaat. Angka 23 rakaat ini dapat dirinci sebagai berikut, yakni 20 rakaat untuk sholat tarawih. Kemudian yang 3 rakaat adalah sholat witir. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab melaksanakan 20 rakaat ini didasarkan atas sebab yang pertama, tidak ada pembatasan jumlah rakaat sholat malam dari Nabi Muhammad. Yang kedua, jumlah rakaat diperbanyak agar lebih lama. Maksudnya adalah ketika kita lebih banyak rakaatnya dalam sholat, tentu saja kita lebih lama dalam mengingat Allah. Dan yang ketiga adalah memperbanyak sujud. Pelaksanaan salat tarawih. Salat tarawih ini boleh dikerjakan dengan 2 cara. Yang pertama, niat dengan sholat tarawih 2 rakaat. Jadi pelaksanaannya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, gitu dan seterusnya. Ketika kita melaksanakan sholat tarawih 2 rakaat dengan 1 salam, niatnya adalah usolli sunnatat tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati ma'mumalillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat dengan menghadap kiblat menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Sedangkan cara yang kedua, sholat tarawih bisa dilaksanakan dengan 4 rakaat 1 salam, yakni dengan niat usolli sunnatat tarawihi arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati ma'mumal lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah tarawih 4 rakaat dengan menghadap kiblat menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Keutamaan atau fadilah salat tarawih. Jadi ketika kita sudah melaksanakan sholat tarawih yang kita niatkan semata-mata mengharap ridho Allah, maka kita akan mendapatkan fadilah. Di antaranya yang pertama adalah menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Seperti hadis yang Pak Guru baca di depan tadi yang menyebutkan bahwa
Ketika kita sudah menjalankan sholat tarawih yang kita niatkan semata-mata karena Allah, insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, fadilahnya adalah pahalanya diibaratkan seperti pahala sholat 1 malam penuh. Dan yang terakhir, dengan kita melaksanakan sholat tarawih, fadilahnya adalah mempererat tali silaturahmi. Kita bisa contohkan ketika kita berjamaah salat tarawih di masjid atau musola. Di sana kita dapat bersilaturahmi dengan tetangga, dengan teman yang mungkin rumahnya agak berjauhan. Nah, setelah kita belajar tentang materi sholat tarawih, di sini Pak Guru memberi lembar kerja untuk kalian kerjakan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan pengertian salat tarawih menurut istilah. Yang kedua, sebutkan keutamaan atau fadilah bagi orang yang mengerjakan salat tarawih karena Allah. Dan yang ketiga, mengapa pada zaman Khalifah Umar bin Khattab jumlah rakaatnya 20? Setelah kalian tahu jawabannya, tulis jawaban kalian pada selembar kertas atau buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti kalian, kemudian foto dan kirimkan kepada Pak Guru. Mungkin itu pelajaran untuk materi salat tarawih. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.